Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Para Pencuri di Rumah Kosong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah pinggiran kota terdapat sebuah warung kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kendaraan dan lampu jalan yang terang benderang. Tempatnya remang-remang, hanya diterangi oleh lampu neon tua yang berkedip dengan suasana yang kotor dan sedikit bau. Di sana terlihat penuh dengan pecahan botol minuman keras dengan aroma alkohol yang menyengat. Namun bau itu tersamarkan oleh bau gorengan yang sedang dimasak oleh pemilik warung di dalam sana. Tepat di salah satu mejanya terdapat dua orang pria yang duduk sambil merokok. Di depannya ada sebuah botol arak yang hampir kosong. Dan salah satu dari mereka nampak melirik ke arah jalan kecil karena salah satu temannya sepertinya belum datang pada malam ini. "Ben, si Joko emang beneran mau datang malam ini?" tanya Rangga, seorang pria dengan tubuh yang kecil dengan wajahnya yang tampak gelisah. "Iya, lo tunggu saja, dia pasti bawa kabar baik. Makanya gue kenalin ke lo juga, karena dia kerja di rumah itu, dan dia pasti bisa menyelesaikan masalah lo selama ini," jawab Beno, seorang pria yang bertubuh kekar dan merupakan preman di sekitar warung tersebut. Beno tampak tenang, salah satu tangannya yang sedang memegang gelas arak dan meminumnya sambil melirik ke arah jalan. Dia menekuk isinya sampai habis dan merokok di depan Rangga yang masih nampak gelisah. Sedangkan Rangga dia nampak berbeda. Permasalahan yang sedang dialami membuat wajahnya terus-menerus gelisah, dan Beno yang merupakan temannya ingin mengenalkan seseorang yang mungkin bisa membantu membereskan masalahnya ini. Setelah hampir 15 menit menunggu, nampak sebuah motor tua muncul dari kejauhan. Lampunya nyala redup dengan knalpot yang nyaring di tengah keheningan malam. "Tuh si Joko, bener kan kata gua, dia pasti datang. Tenanglah, gak usah gelisah gitu," kata Beno yang berdiri dan berjalan ke depan warung untuk menjemput Joko yang mendekat kepada mereka. Joko seketika menghentikan motornya ketika sampai di warung tersebut. Dia turun dari motor dan disambut oleh Beno. Bau alkohol langsung tercium olehnya, dan hal itu membuat wajah Joko langsung sedikit menjauh darinya. "Nah kan dia datang," kata Beno ke arah Rangga yang duduk di dalam warung. Sambil menoleh ke arah Joko, dia mengajaknya duduk dan kembali berkata kepadanya, "Gimana? Majikanmu sudah pergi mudik?" Joko duduk dengan tenang. Dia melirik ke kiri dan ke kanan di sekitar warung tersebut. Beno memberikan satu batang rokok. Lalu tidak lama Joko menyalakannya dan menghisapnya secara perlahan sebelum akhirnya dia berkata sesuatu kepada mereka berdua. "Iya, dia sudah berangkat ke keluarganya, jadi rumahnya kosong. Bahkan semua pembantu sudah mudik duluan, dan hanya gua doang yang suruh jaga sampai mereka balik," kata Joko dengan nada yang pelan ke arah mereka. Beno tersenyum mendengar hal itu, sedangkan Rangga nampak masih ragu atas apa yang dikatakan oleh Joko. "Beneran? Lu gak apa-apa rumah majikan lu digasak malam ini?" Joko hanya menghisap rokoknya dengan pelan, lalu menghembuskan asapnya ke atas sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Rangga. "Iya, gua udah muak sama itu orang. Gara-gara istri dan anaknya meninggal karena kecelakaan, dia jadi sering uring-uringan. Jadi lebih baik kita gasak saja hartanya yang ada di dalam." "Tapi," potong Rangga, "aman kan?" Rangga benar-benar ragu, dan Beno yang ada di dekatnya langsung berkata kembali, "Masih aman lah, enggak. Lo nggak usah khawatir. Ini si Joko udah rencanain ini jauh-jauh hari, dan dia minta bantuan gua. Nah, gua lu ajak. Masalah jalur masuk dan keluar itu aman. Semuanya sudah diatur sama si Joko." Joko sedikit tersenyum mendengar hal itu dari Rangga dan Beno. Lalu tidak lama dia berkata kembali, "Yang pasti itu aman.
Tapi gue nggak bisa sendirian karena banyak barang besar yang nggak bisa gue bawa sendiri. Jadi gue minta bantuan lu berdua. Masalah pembagian dan sebagainya nanti kita diskusikan setelah balik dari sana. Joko mencoba meyakinkan Rangga yang masih ragu. Dan dia hanya bisa mengangguk pelan karena mau bagaimanapun, dia tampaknya mempunyai suatu masalah yang mengharuskan dia ikut dalam hal ini sekarang. Ya sudah kalau gitu, gue berangkat lagi. Kita ketemu di gerbang belakang. Gue mau atur dulu agar rumah tersebut bisa mematikan CCTV dan alarm di rumah itu. Lalu gue juga harus ngasih tahu satpam depan kalau lu semua adalah orang yang akan jaga rumah itu selama majikan gue pergi. Jadi nggak ada yang curiga ketika lu masuk. Beno dan Rangga akhirnya mengangguk, sedangkan Joko mulai berdiri dan meninggalkan warung tersebut dengan motor usangnya. Rangga nampaknya masih ragu dengan apa yang akan mereka lakukan, namun Beno langsung menepuk bahunya dan berkata, "Tenang, lu gak usah khawatir, semuanya aman kalau sama Beno. Dan pulang dari sini, lu bisa menyelesaikan semua permasalahan lu di rumah." Rangga hanya bisa mengangguk, meskipun entah mengapa rasa ragu itu tidak pernah menghilang. Bahkan dia hanya bisa terdiam dan seperti merasakan ada sesuatu yang salah ketika dia melakukan hal tersebut dengan Beno dan Joko di rumah tersebut. Tidak terasa malam semakin larut. Joko sudah mengabarkan bahwa kondisi rumah tersebut aman dan mereka sudah bisa masuk ke rumah tersebut. Rupanya rumah yang akan menjadi target mereka nampak terpencil dan jauh dari perkotaan. Rumah majikan Joko berada di salah satu komplek kecil, sehingga Beno dan Rangga sedikit kesusahan untuk mencari lokasinya. Namun setelah beberapa puluh menit mencari, akhirnya dia menemukannya, dan ketika masuk ke dalam komplek tersebut, nampak satpam kompleknya tidak ada di posnya, sehingga mereka berdua bisa leluasa masuk ke dalamnya. Jalanan di komplek itu nampak tidak terlalu mulus. Ada beberapa lubang dengan lampu jalan yang sudah mati, sehingga Beno dan Rangga harus berhati-hati ketika melewati jalanan ini. Beberapa rumah juga nampak sudah ditinggalkan, dan itu nampak membuat suasana komplek tersebut berbeda dengan komplek-komplek yang sebelumnya. "Ben, benar kompleknya di sini? Masa di rumah-rumah kecil ini ada rumah orang kaya sih? Mana banyak yang kosong lagi rumahnya," kata Rangga dengan nada yang ragu. Beno tersenyum kecil, dia menoleh sebentar ke arah Rangga dan berkata dengan nada yang pelan, "Bener, gue udah lihat fotonya di HP si Joko, dan bener ini jalannya. Memang rumahnya gede sendiri di antara rumah-rumah kecil ini." Rangga hanya mengangguk pelan mendengar hal itu, dan Beno kembali melanjutkan perjalanan tersebut. Hingga tidak lama kemudian mereka berdua sampai di ujung jalan di komplek itu. Nampak ada sebuah rumah megah yang berdiri di dalam keheningan komplek yang sepi itu. Rumahnya 2 lantai dengan pilar-pilar besar di bagian depan dan pagar besi tinggi yang mengelilinginya. Rumah itu nampak berbeda dan terlihat kaya dibandingkan rumah-rumah yang lain. Ukurannya normal, dan ketika mereka mendekat, Joko sudah menunggu mereka dengan motor usangnya di depan rumah. "Gila, majikan lu kerja apa sampai punya rumah kayak begini?" kata Beno sedikit kagum dengan rumah yang ada di depannya. Joko hanya tersenyum kecil. Dia tidak menjawab apa yang Beno tanyakan dan langsung mengajak mereka ke belakang rumah melalui selokan kecil yang ada di sebelah rumah besar itu. Beno dan Rangga mulai mengikuti Joko dengan hati-hati. Mereka berjalan di atas selokan kecil itu hingga mereka semua sampai di halaman belakang rumah besar itu. Di sana ada sebuah pintu kayu kecil yang terkunci, dan Joko langsung merogoh kunci cadangan di sakunya dan membuka pintu kayu itu sebelum akhirnya membukanya. "Nah, gampang kan? Kalau sudah masuk ke dalam, gue persilakan lu berdua gasak semua isinya. Tapi ingat, ntar bagi rata." Beno tersenyum lebar, dan Rangga terlihat tersenyum kecil sekarang. Mereka akhirnya masuk ke dalam sana. Dan ketika mereka masuk ke dalam, Beno langsung menepuk pundak Joko dan berkata, "Lu benar-benar jahat sama majikan lu ya, dan gue suka akan hal itu," kata Beno sambil sedikit tertawa. Begitu mereka masuk melewati pintu belakang, udara di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dari udara luar. Udara dingin tersebut terasa aneh karena tidak ada AC yang menyala di sana. Bahkan hal itu bisa membuat tubuh Beno sedikit bergetar karena kedinginan. Namun hal itu tidak menghalangi niat mereka. Beno, Joko dan Rangga terus masuk ke dalam rumah melalui dapur. Di sana lampu dapur tidak menyala, namun ada cahaya bulan yang masuk melalui jendela besar yang bisa menerangi isi dari ruangan tersebut. Dapur itu nampak luas, dengan meja marmer yang bersih dan lemari kayu yang tertata rapi.
Semua peralatan di sana pun nampak terasa mahal, bahkan terlihat seperti jarang dipakai. Ada deretan pisau besar yang tersusun rapi di dalam rak. Ada pula gelas-gelas kosong yang antik dan berkilau ketika cahaya bulan meneranginya. Lalu tepat di ujung sana ada sebuah kulkas 2 pintu yang menarik perhatian Beno. Dia langsung mendekat dan membukanya secara perlahan. Wah, isinya lengkap banget. Beda kalau orang kaya hidupnya, katanya sambil mengambil sebuah botol minuman besar dan membukanya. Kalau gua kaya, bisa minum kayak ginian tiap hari. Joko dan Rangga hanya terdiam melihat kelakuan Beno di sana. Dia langsung mengajak Rangga untuk semakin masuk ke dalam rumah. Rangga pun mengangguk pelan dan mengikutinya dari belakang. Dan tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di ruang tengah. Ruangan itu tampak luas, dengan sofa kulit yang terlihat mahal dan karpet Persia yang lembut. Sebuah lampu gantung kristal tergantung di langit-langit, dan hal itu membuat Rangga terkesan karena mewahnya ruangan tersebut. Beno yang mengikuti mereka berdua dari belakang langsung terdiam ketika melihat ruangan itu. Astaga, kalau gini jadi bingung mau bawa apa. Beno langsung melihat ke sekeliling ruangan tersebut. Di sepanjang dinding ruang tengah terdapat rak buku besar dengan koleksinya yang tertata rapi. Namun yang menarik perhatian Beno bukan rak buku-buku tersebut, melainkan lemari kaca yang berisi perhiasan, jam tangan mewah, dan benda-benda antik yang ada di sudut ruangan. Dia melirik ke arah Joko, dan Joko hanya tersenyum sambil mengikat tangannya untuk mempersilahkan Beno membuka lemari tersebut. Sedangkan dia hanya duduk di sofa sambil menikmati kedua temannya yang mulai mengambil barang-barang berharga di sana. Tanpa pikir panjang, Beno langsung membuka lemari itu dan mulai memasukkan barang-barang berharga ke dalam tas yang sudah mereka siapkan. Lalu Rangga pun ikut membantu, mengambil jam tangan dan perhiasan tanpa ada keraguan. Ingat, jangan lupa bagian gua, kata Joko sambil tersenyum ke arah Beno. Beno sempat melirik ke arahnya, lalu tidak lama dia berkata, santai, nanti kita bagi rata kalau kita udah keluar dari rumah ini. Beno semakin kalap dengan membawa semua barang yang ada di sana, dan Rangga terlihat hanya membawa perhiasan itu tanpa pernah berlari ke lemari lainnya untuk membawa barang-barang berharga di dalamnya. Ini barang-barang kayak TV dan kulkas mau dibawa juga nggak? Tanya Beno kepada Joko dengan wajahnya yang nampak senang. Joko hanya menjawabnya dengan santai. Kalau itu gimana lu aja, bebas. Kalau mau diangkut juga ayo kita angkut ntar sama-sama. Beno nampak semangat. Dia terus memasukkan semua barang yang dia bisa jual di luar sana ke dalam tasnya. Namun entah mengapa Rangga nampaknya masih ragu dengan semua yang ada di sana, sehingga dia hanya membawa seperlunya dan memasukkannya ke dalam saku. Setelah hampir 10 menit mereka memasukkan barang-barang tersebut ke lemari, Beno tampaknya ingin segera pergi dari rumah tersebut. Kayaknya udah cukup dah, barang-barang gede tinggalin aja. Ini aja kalau kita jual sudah dapat untung banyak, kata Beno sambil mengangkat tasnya yang penuh dengan perhiasan dan barang mewah. Namun Joko yang melihat Beno ingin meninggalkan tempat itu tiba-tiba berkata, santai dulu lah, mau kemana? Tuh nggak ada orang di sini, makan-makan dulu lah kita, kata Joko yang duduk santai dan melihat mereka berdua yang masih berdiri di sana. Bener juga, jawab Beno sambil tertawa keras. Ya sudah, tunggu di sini, gua ambil makanan dulu di kulkas. Beno langsung menurunkan tas berisi perhiasan dan jam tangan yang ada di tangannya. Lalu dia berlari menuju dapur untuk membawa makanan yang tersisa di sana. Hatinya sangat senang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia bisa semudah itu mengambil barang-barang di rumah ini. Sambil tersenyum lebar, dia kembali membuka kulkas di dapur dan mengambil makanan yang ada di dalamnya. Namun tepat ketika dia sedang asik mengambil makanan dan minuman, dia baru sadar bahwa rumah ini sepertinya terlalu sunyi untuk ukuran rumah orang kaya. Bahkan dia tidak melihat minuman yang diambil yang disimpan di meja marmer di rumah itu. Seperti ada yang menghilangkannya di sana, dan dia tahu bahwa tidak ada orang selain mereka bertiga di rumah tersebut. Beno langsung menoleh ke sekeliling, dia melirik ke kiri dan ke kanan, bahkan dia melirik ke pintu belakang yang masih terbuka lebar. Tampak ada sekelebat bayangan yang seperti mengawasinya, namun ketika dia melihatnya, bayangan itu seperti menghilang dan digantikan oleh cahaya bulan
yang menerangi dirinya di dalam rumah. Beno sepertinya tidak peduli dengan apa yang dia lihat, mungkin karena dia menganggap itu adalah halusinasinya saja. Bahkan ketika dia berteriak dan memanggil Rangga, dia hanya ingin dibantu agar membawa makanan-makanan ini ke ruang tengah, tanpa tahu bahwa ada bayangan hitam yang sedang mengawasinya. "Gak, bantuin kenapa?" Rangga yang mendengar hal itu dari ruang tengah langsung berjalan mendekat ke arah Beno. Sedangkan Joko masih terlihat asik merokok di ruang tengah. Ketika dia berjalan ke arah dapur, dia melewati sebuah cermin besar yang ada di dinding dekat tangga ke lantai 2. Rangga melirik ke cermin itu dan di sana dia melihat dirinya dan Joko yang duduk di sofa yang berada di ujung sana. Namun sepertinya ada yang aneh dengan bayangan yang ada di cermin itu, karena ketika dia melihat ke arah Joko, ada sosok lain yang berada di belakangnya. Sosok itu berbentuk bayangan yang tinggi dan kurus, dan dia berdiri di belakang sofa tersebut dengan wajahnya yang tidak terlihat sama sekali. Jantungnya langsung berdetak dengan kencang. Dia menatap cermin itu dengan seksama sambil menggosok-gosokkan kedua matanya, dan ketika dia melihatnya lagi, dia benar-benar melihat sosok itu berdiri di belakang Joko. Rangga sempat menoleh ke arah Joko yang sedang asik merokok. Namun di sana tidak ada sosok tersebut. Suasananya mendadak aneh ketika Rangga melihat sosok itu, dan Joko yang duduk di sana langsung bertanya ketika Rangga melihatnya. "Ada apa gak?" tanya Joko dengan santai. Enggak. Jawab Joko sambil melirik kembali ke cermin tersebut. Tubuhnya tiba-tiba terdiam ketika dia melirik lagi ke cermin itu. Sosok dengan tubuh yang tinggi dan kurus itu nampaknya bertambah. Bukan hanya satu yang berdiri di sana, namun kini ada 3 sosok yang berada di sana. Bahkan kini ada sesuatu yang berbeda, yaitu sebuah mata merah menyala yang muncul dan menatapnya dari kejauhan. Selain itu, secara tiba-tiba ketiga sosok itu tiba-tiba tersenyum. Dan dari balik senyumannya, dia melihat gigi-gigi taringnya yang tajam, dan salah satu dari mereka nampak ingin memakan kepala Joko yang sedang duduk santai di atas sofa. Rangga hanya bisa terdiam di depan cermin tersebut. Nafasnya terasa berat. Dia menatap cermin itu dengan kedua matanya yang terbelalak. Dia berharap bahwa bayangan itu menghilang, namun lama-kelamaan bayangan itu malah lebih banyak, dan mereka semua menatap Rangga dengan kedua matanya yang merah menyala. Rasa takut secara perlahan muncul di dalam tubuhnya. Keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya, bahkan tubuhnya nampak bergetar hebat. Lalu secara tiba-tiba, "Kenapa lu diam saja? Bukannya bantuin gua?" Jantungnya langsung bergetar kencang. Dengan wajahnya yang ketakutan, dia langsung memalingkan wajahnya dan rupanya di sana ada Beno yang datang membawa makanan dari dapur. Kayaknya kita cepat pergi dari sini deh," kata Rangga dengan nada yang bergetar. Beno hanya tertawa dan Joko nampak santai di sofa seperti tidak mendengar apa yang dia katakan. "Lu takut ketahuan? Santai saja. Kan kata si Joko udah nggak ada siapa-siapa di sini. Bener kan, Jok?" tanya Beno ke arah Joko. Joko hanya mengangguk di atas sofa dan Beno pun mengajaknya untuk duduk di sofa tersebut. Rangga mengangguk pelan lalu dia menjauhi cermin dan berjalan ke arah Joko. Dia sempat menoleh ke arah dapur di mana pintu belakang masih terbuka dengan lebar. Namun ada sesuatu di balik pintu itu, yaitu bayangan yang tadi dia lihat di cermin. Bayangan itu seperti menutupi cahaya bulan dan berdiri di balik pintu belakang. Dengan kedua matanya yang merah menyala, dia menatap Rangga dengan tatapan yang tajam, dan tidak lama kemudian mulutnya tiba-tiba muncul dan menyeringai sambil menutup pintu belakang dengan keras. "Brak, goblok, apa itu?" Beno kaget mendengar suara tersebut, dan Rangga langsung berlari ke arah Joko yang masih duduk di sofa. Jok, ayo balik. Rumah ini udah nggak bener. Udah cukup lama di sini." Joko yang sedang duduk hanya mengerutkan dahinya, lalu tidak lama dia berkata, "Ada apa sih, Luga?" Rangga seketika melirik ke arah pintu, dan di sana rupanya sudah ada Beno yang sudah berlari duluan ke dapur dan mengecek pintu belakang itu. Beno langsung tersenyum dan berjalan kembali ke arah Rangga. Dia tertawa keras karena melihat Rangga ketakutan. "Asli, gua kaget gara-gara pintu itu nutup sendiri. Tapi kayaknya itu gara-gara angin malam dah," kata Beno sambil tertawa.
Gue jadi kayak Rangga, parno, gara-gara pintu tertutup sendiri. Beno kembali ke ruang tengah, lalu dia mengambil tas yang berisi barang-barang berharga dan mengajak Joko untuk keluar dari rumah ini. Jok, si Rangga udah bener-bener parno. Kayaknya seumur hidupnya dia nggak pernah masuk rumah gede kayak begini. Udah yuk balik, kelamaan kita di rumah ini. Joko hanya tersenyum dan Rangga nampak mengangguk dengan tubuhnya bergetar. Ya sudah, kalau itu mau lu pada, ayo kita balik sekarang. Joko akhirnya berdiri dan menepuk pundak Rangga sambil mengajaknya pergi dari rumah itu. Namun sesuatu nampak terjadi ketika mereka bertiga ingin segera meninggalkan ruangan tersebut. Terdengar sebuah botol antik yang ada di lemari yang sudah terbuka tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Hal itu sontak membuat mereka bertiga melirik ke arah lemari tersebut, dan ketika hal itu terjadi, satu persatu botol-botol itu berjatuhan dengan sendirinya. Dan hal itu membuat Joko, Beno dan Rangga hanya bisa terdiam melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Udah gak bener ini Jok. Ben, ayo kita balik, kata Rangga yang langsung membalikkan tubuhnya ke arah dapur. Ketika dia berkata seperti itu, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat mereka semakin shock ketika mereka berada di rumah ini. Seisi rumah mendadak bergetar, lampu mewah yang bergantung langsung miring ke kiri dan ke kanan, benda-benda antik yang ada di lemari berjatuhan, dan jam dinding yang ada di sudut ruangan seketika jatuh dengan sendirinya. Hal itu tentu saja membuat mereka kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah mereka bertiga tampak pucat dengan rasa takut yang mulai muncul di dalam tubuh mereka secara perlahan. Tiba-tiba, di tengah ketakutan mereka muncul klik. TV besar yang ada di ruang tersebut menyala sendiri. Layarnya nampak kosong dan berwarna biru tua, namun pantulan cahaya dari TV tersebut menerangi sebuah bayangan yang berdiri di depan sofa. Bayangan itu adalah bayangan yang sempat Rangga lihat di dalam cermin, dan itu muncul kembali dengan kedua mata merahnya yang menyala. Beno, Joko, ayo balik. Rangga langsung berteriak. Dia menarik tangan Joko dan Beno yang berdiri terpaku ketika bayangan itu muncul. Dia berlari ke arah dapur bersamaan dengan Beno dan Joko. Jok, itu makhluk apaan? Penunggu rumah ini? Tanya Beno yang keringat dingin ketika berlari meninggalkan ruangan tersebut. Joko hanya menggelengkan kepalanya. Dia seperti tidak tahu bahwa ada makhluk seperti itu di rumah. Gua nggak tahu, gue cuma ngurus kebun depan doang. Gue jarang masuk ke rumah. Joko juga nampak panik karena ada sesuatu yang aneh di dalam rumah tersebut. Dengan langkahnya yang tergesa-gesa, mereka langsung berlari ke arah dapur. Namun tepat ketika mereka ingin masuk ke arah dapur untuk melarikan diri melalui pintu belakang, tiba-tiba, astaga, Rangga yang berada paling depan langsung menghentikan kedua langkah temannya. Di dalam dapur dia melihat banyak sekali bayangan yang berdiri di sana. Ada yang berdiri di dalam kulkas, ada yang sedang merayap di langit-langit rumah, ada pula yang berdiri di luar dan mengintip dari jendela ke arah mereka. Bayangan-bayangan itu mempunyai bentuk yang sama, dan juga mereka menatap Rangga, Beno, dan Joko dengan kedua matanya yang merah menyala. Gak bener ini, ayo balik-balik, cari jalan lain, kata Joko yang panik melihat mereka semua. Rangga dan Beno langsung berbalik. Di sana Beno langsung berteriak ke arah Joko. Jok, mau kabur kemana lagi kita? Gua pengen keluar dari tempat ini. Joko langsung melirik ke ruang tengah. Dan di sana mereka bertiga melihat bayangan-bayangan itu yang semakin lama semakin banyak. Lalu tidak lama Joko langsung melirik ke atas, dan dengan jantungnya yang berdetak kencang, dia langsung menoleh ke arah mereka berdua. Atas, kita ke atas. Mereka bertiga langsung berlari dengan wajah-wajah mereka yang pucat ke lantai 2. Joko yang berlari di depan langsung mencari tempat agar mereka bisa melarikan diri dari sana. Tepat di koridor atas, Joko langsung belok ke ruangan yang merupakan kamar dari majikannya. Dia membuka pintunya dengan nada yang panik dan langsung mengajak mereka berdua masuk ke dalam. Cepat masuk. Rangga dan Beno yang ada di belakangnya langsung berlari masuk ke dalam. Dan nampaknya para bayangan itu tidak mengejarnya ke lantai atas. Mereka benar-benar kecapean di kamar tersebut. Nafas mereka terasa berat dengan jantung mereka yang berdetak dengan kencang. Kamar itu sepertinya menjadi tempat yang aman bagi mereka. Dan ketika mereka bertiga melihat kamarnya, itu adalah kamar yang benar-benar mewah. Bahkan mungkin kamar ini lebih besar dari rumah mereka sendiri.
Di dalam kamar ada sebuah pintu yang tembus ke balkon luar, dan hal itu membuat Beno langsung berlari ke arah pintu dan berusaha untuk membuka pintu tersebut. Sial, pintunya terkunci. Beno langsung melirik ke arah Joko. Dengan nada yang sedikit berteriak, dia meminta kunci pintu itu agar dia bisa berlari keluar dari rumah ini. Jok, lu ada kunci cadangan pintu ini kan? Joko menggelengkan kepalanya. Dengan nafas yang terengah-engah dia lalu menjawab, "Gua nggak punya kunci itu, hanya majikan gua yang punya kuncinya." Di sana Beno nampak sedikit geram. Dia langsung mendobrak pintu itu dengan tenaga yang dia punya, namun nampaknya dia masih tidak bisa membuka pintu tersebut. Brak. Beno tidak kehilangan akal. Dia mengambil meja kecil di dekat pintu itu. Dengan tenaganya yang besar, dia mengangkatnya dan melemparkannya ke arah jendela yang ada di sebelah pintu. Namun entah mengapa jendelanya nampak tidak tergores sedikit pun. Kacanya nampak kokoh dan tidak pecah saat Beno melemparkan meja itu dengan sekuat tenaga. Rumah apaan ini? Jok, Beno kembali memanggil Joko. Cari jalan keluar lain yang lu punya kunci cadangannya. Joko mengangguk pelan, namun dia nampak tidak berani keluar dari kamar itu. Rangga yang duduk dan mencoba menenangkan diri tiba-tiba berkata kepada Beno, "Ben, lebih baik kita diam dulu. Bayangan-bayangan itu masih di luar sana, dan lebih baik kita bersembunyi daripada harus lari melawan mereka semua." Beno nampak terdiam sebentar. Dia melirik ke arah Joko dan Rangga yang masih mengatur nafasnya dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Setelah itu Beno akhirnya menghela nafas panjang dan duduk sambil menyender ke arah pintu yang terkunci itu. "Ya sudah, kita tunggu beberapa menit. Nanti kalau mereka sudah menghilang, kita cari jalan lain." Joko yang berada di sana merasa bersalah. Sambil berdiri di dekat pintu kamar tersebut, dia berkata kepada mereka berdua, "Sorry, gua nggak tahu ada yang kayak begini." Rangga yang duduk di sana hanya mengangkat tangannya secara perlahan. Lalu tidak lama dia berkata, "Udah, lu nggak perlu minta maaf. Yang pasti lu pikirin aja bagaimana kita keluar dari tempat ini." Beno yang masih duduk di dekat pintu balkon kini melirik ke seluruh ruangan tersebut. Di sana dia menemukan lemari kecil yang tertutup di bawah foto keluarga dari pemilik rumah tersebut. Beno seketika berdiri. Dia mendekat ke lemari kecil itu dan membukanya. Di sana dia melihat ada sebuah kotak perhiasan kecil yang terbuat dari kaca dan di dalamnya banyak sekali perhiasan yang mahal. Bahkan di laci yang kedua, dia menemukan tumpukan uang berwarna merah yang banyak. Dan hal itu membuat Beno yang awalnya ketakutan kini kembali tersenyum pelan melihat hal tersebut. Dia kembali membuka tasnya dan dia langsung memasukkan perhiasan dan uang-uang itu ke dalam tasnya. Namun tepat ketika dia memasukkan kepokan uang yang terakhir, tiba-tiba ada suara terdengar dan hal itu membuat tangannya langsung terdiam. "Kakak, itu bukan uang kakak, tapi itu uang ayah akibat menumbalkan aku dan ibu di rumah ini." Beno yang mendengar hal itu langsung mencari dari mana asalnya suara tersebut. Ternyata tepat di atas lemari itu ada sebuah lukisan besar yang merupakan pemilik rumah beserta keluarganya. Satu ayah, ibu dan anak perempuan kecil mereka tampak tersenyum dengan pose yang formal. Namun secara tiba-tiba mata dari anak perempuan itu lalu menyipit dan menatap Beno yang ada di bawahnya. Senyumannya tidak lagi ramah, bibirnya memerah dan terbuka secara perlahan seperti sedang menertawakannya. Selain itu mata sang ibu juga sama. Dia menatap Beno sambil tersenyum lebar. Bukan kulitnya yang putih dan mulus di dalam foto tersebut, kini berubah menjadi kemerah-merahan. Kulitnya seperti terkelupas dan berubah menjadi sebuah daging tanpa kulit di wajahnya. Wajah Beno mendadak pucat. Dia langsung berbalik ke belakang dan berlari ke arah Rangga dan Joko yang berada di dekat pintu kamar. Kita harus cepat-cepat cari jalan keluar dari sini," katanya dengan nada yang panik. Rangga dan Joko yang melihat Beno nampak aneh. Bahkan salah satu tangannya yang terlihat sedang menunjuk ke foto keluarga yang menempel di dinding. Tapi Rangga dan Joko seperti tidak melihat di dalam foto tersebut, dan hal itu membuat mereka berdua sedikit kebingungan. "Kenapa kalian diam?" kata Beno yang semakin panik. "Cepat keluar!" Beno berteriak sambil menabrak tubuh Joko yang ada di dekat pintu. Dia langsung menarik pintu kamar dengan keras. Lalu tepat ketika kaki Beno keluar kamar, tiba-tiba, ada sesuatu yang berjalan.
tepatnya dari arah langit-langit di atas mereka. Suara itu seperti seseorang yang sedang berjalan di dalam loteng rumah itu. Namun dia terlihat seperti sedang menyeret sesuatu di sana. Rangga yang mendengar hal itu seketika langsung melirik ke arah atas. Dan dia langsung berlari mengejar Beno yang keluar dari kamar tersebut. Sedangkan Joko dia berdiri paling akhir karena dia merasa bahwa kamar itu baik-baik saja. Tapi karena mereka berdua pergi, dia akhirnya mengikutinya. Namun tiba-tiba dari atap kamar muncul sesuatu yang merangkak dengan cepat. Wujudnya berwarna hitam, seperti bayangan dan merangkak dari dalam kamar. Joko yang tahu ada sesuatu di belakang sana tiba-tiba mempercepat langkahnya. Namun sayang, tiba-tiba ada beberapa tangan yang kurus dan hitam yang menarik tubuhnya kembali ke dalam kamar. "Rangga, Beno!" Dia berteriak memanggil kedua temannya. Rangga dan Beno sempat berhenti dan berbalik melihat tubuh Joko ditarik kembali ke dalam kamar. Dia meronta-ronta. Namun rupanya tangan itu tidak bisa lepas sehingga tubuhnya ditarik dengan paksa ke dalam kamar tersebut. Rangga tergerak untuk kembali dan menyelamatkannya. Namun hal itu ditahan oleh Beno. "Lu mau mati? Biarin dia, kita kabur sekarang. Yang penting kita selamat dulu," kata Beno dengan nada yang panik. Rangga yang melihat tubuh Joko menghilang di dalam kamar itu seketika langsung berbalik arah dan berlari mencari cara agar bisa kabur dari tempat ini. "Maafin gua, Jok," kata Rangga sambil berlari mengikuti Beno. Mereka akhirnya kembali turun, mencoba untuk keluar melalui pintu depan rumahnya. Beno berpikir bahwa pintu depan biasanya terkunci dari dalam dan dia bisa membukanya dari dalam rumah agar bisa kabur keluar. Beno tidak menyadari bahwa bayangan-bayangan hitam yang Rangga lihat di ruang tengah nampak sedang menonton mereka dalam kegelapan. "Cepetan, lama amat lu larinya," kata Beno yang melihat Rangga nampak kesusahan ketika turun dari tangga itu. Beno turun terlebih dahulu ke ruang tengah, sedangkan Rangga masih di tengah-tengah tangga. Dia berlari terlebih dahulu untuk membuka pintu depan tanpa menunggu Rangga. Namun tepat ketika dia turun ke lantai bawah dan akan berlari menyusul Beno, tiba-tiba sosok hitam yang dia lihat di cermin muncul tepat di depan wajahnya. Dia muncul begitu saja sehingga Rangga tidak bisa menahan tubuhnya dan langsung menabrak bayangan tersebut. Tubuhnya menembus bayangan itu, namun secara tiba-tiba tubuhnya terasa panas dan lama-kelamaan kulitnya melepuh secara perlahan. Rangga mencoba berteriak, namun entah mengapa teriakannya itu tidak terdengar oleh Beno yang sudah berlari keluar pintu depan. Bayangan yang muncul itu lalu berbalik. Dia menatap Rangga secara perlahan dengan kedua matanya yang merah. Tidak lama, bayangan itu seperti melahap tubuhnya secara perlahan. Dia menarik tubuh Rangga ke dalam bayangannya. Rangga mencoba berteriak, bahkan tangannya yang melepuh terlihat seperti sedang menggapai Beno yang masih berlari di sana. Tidak lama kemudian tubuhnya menghilang secara perlahan, bersamaan dengan rasa sakit yang dia derita ketika seluruh kulitnya terkelupas dengan sendirinya di sana. "Ah, sial. Ternyata pintunya dikunci." Beno menggebrak-gebrak pintu itu dan pintunya tidak bergeming sama sekali. Dia juga sempat memukul jendela besar yang ada di dekat pintunya, namun kacanya tidak pecah saat dia pukul oleh kedua tangannya. Beno masih berpikir keras kemana dia harus keluar. "Cari jalan lain gak? Karena pintu depannya..." Beno membalikkan tubuhnya dan mencoba memanggil Rangga. Namun ternyata Rangga sudah menghilang di sana. Yang ada hanyalah bayangan-bayangan hitam yang sedang mengelilinginya dengan kedua matanya yang merah. Beno nampak gemetar. Dia mundur selangkah, namun dia mencoba memberanikan diri karena dari ketiga orang tersebut dia adalah orang yang paling berani. Lo ngapain Rangga dan Joko? Gua nggak takut," kata Beno sambil mengambil sebuah pisau di salah satu sakunya. Sosok itu tidak menjawab, mereka hanya melayang dan mendekat ke arah Beno yang ada di depan pintu rumah. "Minggir lu semua, minggir!" Beno berteriak, lalu dia mengibaskan tangannya dengan pisau yang dia pegang. Bayangan-bayangan itu tidak bergeming, bahkan semakin lama semakin banyak dan kini mengelilinginya. Tidak lama kemudian nampak tangan-tangan hitam muncul dari bayangan yang ada di lantai. Jari-jarinya panjang, kurus dan berkerut. Tangan-tangan itu muncul dengan meneteskan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Dan tanpa Reno sadari, tangan-tangan itu langsung menangkap kakinya dan menariknya secara perlahan. Beno seketika meronta dan menendang keras, tapi tangan-tangan itu mencengkeramnya dengan kuat. Tolong Rangga, Joko, tolong gua!"
Beno berteriak dengan keras, namun tidak ada siapapun yang menjawab teriakan itu karena kedua temannya sudah menghilang. Tangan-tangan itu semakin banyak, merayap ke atas tubuhnya dan membelit kakinya hingga ke dada. Semakin lama bayangan itu menelan tubuhnya, dan dengan usahanya terakhir, dia masih bisa berteriak meskipun ada tangan hitam yang mencoba untuk menarik kepalanya hingga akhirnya tubuhnya menghilang. Tubuh Beno kini benar-benar menghilang, menyisakan tas besar berisi perhiasan dan barang-barang mewah yang dia bawa di rumah tersebut. Setelah itu, rumah besar itu akhirnya mendadak sunyi ketika mereka menghilang. Bayangan-bayangan yang menyeramkan itu menghilang secara perlahan dan suasana yang menegangkan itu seketika kembali menjadi normal. Lampu rumah yang mati secara tiba-tiba menyala dengan normal. Bahkan lampu tersebut menerangi seluruh ruangan dan taman yang ada di rumah tersebut dengan sendirinya. Entah apa yang terjadi di dalam sana, namun setelah kejadian itu semua pintu dan jendela yang sebelumnya terkunci rapat secara tiba-tiba terbuka dengan lebar. Angin malam langsung berembus dan masuk ke dalam sana, seperti sedang membersihkan sisa-sisa dari ketiga orang yang menghilang di dalam rumah. Ada sesuatu yang aneh, tepatnya di dekat pos security yang ada di dekat gerbang rumah besar itu. Nampak ada seseorang yang sedang duduk di kursi depan pos security itu. Dia terlihat santai sambil menghisap rokok yang ada di tangannya. Dia mendengarkan Beno berteriak. Dia hanya tersenyum pelan sambil melihat rumah besar itu dari luar. Dan tepat ketika kondisi rumah sudah kembali sunyi, dia langsung mematikan rokoknya dan berdiri menatap rumah tersebut dengan senyuman yang melebar. "Maaf kawan, kalau aku tidak memberitahu kalian. Rumah ini selalu meminta makan setiap tahun. Dan aku ditugaskan oleh pemilik rumah untuk mencari makanannya di setiap tahunnya. Semua orang termasuk anak dan istri pemilik rumah ini sudah dikorbankan. Dan di tahun ini, kalian berdua yang menjadi korban." Rupanya itu adalah Joko. Entah bagaimana ceritanya, dia yang menghilang ke dalam kamar bisa kembali duduk di luar rumah dengan tubuhnya yang tenang. Dia menghela nafas panjang, lalu tidak lama dia mengambil satu batang rokok yang tersisa dan menyalakannya tanpa pernah menghisapnya. Dia melempar rokok itu ke depan rumah dan tidak lama kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor dan mencoba menghubunginya. Entah siapa yang dia hubungi, namun ketika telepon sedang memanggil dia nampak hening sejenak. Lalu sambil tersenyum kecil dia mulai berkata kepada seseorang yang menerima telepon tersebut, "Pak, silakan kembali ke rumah karena semuanya sudah selesai." Di speaker teleponnya terdengar seseorang yang tertawa kecil dan samar. Dan pada saat itu juga, Joko menutup teleponnya dan membalikkan tubuhnya ke arah gerbang depan yang besar di sana. Dengan kunci cadangan yang dia bawa, dia membuka gerbang tersebut lalu berjalan kembali ke arah motornya yang dia tinggalkan di dekat rumah itu. Dia sempat melirik ke arah rumah yang kini dia tinggalkan, dan nampak di dalamnya banyak sekali mata-mata merah yang menyala, menunggu diberi makan di tahun berikutnya seperti yang dia lakukan di tahun ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.